Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Ada konten pendidikan, ada konten musik. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edilais Channel Books and Education. Oke, sobat Laser semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, dan adik-adik semuanya. Kali ini, dalam tayangan kali ini, kita akan mendengarkan review buku Mengenal Diri Sendiri dari salah seorang praktisi pendidikan. Jadi kebetulan beliau aktif mengajar di SD dan juga di TK. Nah, adik-adik kira-kira bagaimana atau apa saja reviewnya? Yuk kita saksikan. Dua tokoh dalam buku ini Ya. pastikan ada filosofi atau silsilahnya ya. Kalau di sini ada Gesa sama Rapi. Kenapa sampai dikasih nama Rapi? Kenapa sampai dikasih nama Gesa? Terus namanya juga nggak familiar buat anak-anak ya, biasanya Nani, Susi kayak gitu kan. Yang mudah diingat. Yang mudah diingat anak-anak gitu. Yang keseharian. Kan memang ini menjelaskan udah beda, ini mah jelasnya perbedaan anak laki perempuan. Cuman dari segi nama pengen tahu ini kenapa ada nama sampai muncul nama Rapi dan sampai muncul nama Gesa. Oke, Sebentar. Jadi buat Bu Dewi dan buat semuanya juga. Jadi perlu diketahui bahwa ini nih ikon Gesa dan Rapi di sini. Jadi memang sengaja saya buat itu terinspirasi dari anak saya sendiri ya. Kebetulan memang ini ikon Gesa ini kebetulan dia anak saya, dan Rapi adalah teman bermainnya di rumah. Nah, jadi maksud saya memilih ikon anak saya sendiri karena supaya bisa lebih dekat gitu dalam menulis. Jadi saya nggak harus mikir yang lebih jauh ke siapa gitu. Jadi yang intinya supaya lebih dekat, supaya lebih paham tentang dunia anak. Ya sudah, akhirnya saya jadikan anak saya dan teman bermainnya sebagai inspirasi dalam buku ini. Terus bagian ini mah mudahnya mewarnai dan menyalin. Terlalu berat kalau untuk anak PAUD, dia harusnya menebalkan mungkin ya Bu Dew. Ya, menebalkan, Kasih titik-titik aja gitu. menebalkan. Iya. Itu mencari jejak juga bisa sih ininya, paling mengikuti alur ini. Cuman tak pas mengisi. Kalau bagian mengisi, semua anak belum tentu hafal huruf. Jadi untuk permulaan PAUD permulaan mah paling sama Menebalkan juga. Menebalkan dulu. Sambil diberi penjelasan sama guru kan, nggak bisa sendiri. Nah seperti ini kan, tinggal ditebalkan, lalu disalin lagi di bawahnya bisa. Tebalkan. Nah kalau ini kan mewarnai gambar di bawah dengan warna kesukaan, tebalkan nama-nama bagian tubuh di bawah ini. Kayaknya cocoknya ini ke sini. Oh gitu. Kalau ini kan menjodohkan. Iya, menjodohkan. Kalau ini rambut berarti ditunjukkannya rambut. Tapi ini kan bisanya misalnya warnai gambar karena di sininya menjelaskan mana teh anggota tubuh. Kan ini mah lebih ke pemandangannya ya, tidak spesifik ke tubuhnya itu, gitu maksudnya teh bagian-bagian. Kalau misalnya rambut, bagian rambutnya, misalnya gambar rambut, kayak
kayak gini lah. Ini kan Oh, kaki kan iya. ini jumlahnya 2. Iya. Kalau ini mah gambar rambut, di sininya rambut, telinga. Tapi nggak tahu tak maknanya ya untuk penulis sendiri kenapa sampai menggambar seperti ini. Mungkin ada penjelasannya ya. Kalau menurut saya gitu. Kalau ini kan menjodohkan ya. Terus memang ada di bagian sini bisa ini mata. Jadi di samping gambar rambutnya ada tulisan rambut gitu ya. Jadi biar jelas ke anak-anaknya Rambut, gitu. telinga, hidung, Oke. ada bagian-bagiannya. Ini juga memang menjelaskan. Cuman ini maksudnya kemana? Kalau menjelaskan yang ada di gambar, apa namanya? Kan luas ya gambarnya. Ada gambar pohon, ada gambar belakangnya gunung, awan, langit, ada orang. Itu lebih luas lagi kalau menjelaskan gambar. Kalau ini bisa seperti ini loh. Kalau ini kan jumlah. Ya kayak tadi rambut, telinga, hidung, gambar hidung. Gitu. Kalau ini kaitannya gambar ini dengan tulisan ini apa? Maaf, Bu Dewi saya potong dulu ya. Jadi memang khususnya untuk Bu Dewi dan untuk semuanya juga. Jadi maksudnya gambar mewarnai di sini, yang ini nih. Jadi sebenarnya nggak ada filosofi tersendiri ya. Jadi gambar di sini saya buat sengaja hanya untuk menstimulus atau merangsang anak supaya dia mau belajar. Jadi saya sengaja saya bikin gambar ini terlebih dulu untuk ini supaya anak secara psikologis jadi dia diajak untuk bermain dulu. Nah, setelah dia enjoy, dia senang, nah baru saya arahkan untuk belajar ke sini dan ke sini. Jadi intinya memang buku ini nggak punya makna atau filosofi tersendiri. Cuman boleh dibilang kalau saya boleh ngasih istilah, jadi gambar ini hanya sebagai prolog ya. Prolog artinya yang mengantarkan ke dalam materi isi yang di sini. Jadi tetap gambar ini juga berkaitan. Saya buat sengaja berkaitan dengan materi yang dibahas di halaman ini setelahnya. Paham kan? Jelas? Oke, lanjut lagi Bu Dewi. Menjodohkan ini juga sama kan ya, mata, bibir, alis. Mungkin memang ke sosok ini yang dimaksudnya memang ya matanya. Ya. Kalau untuk PAUD itu biasanya harus detil langsung ketika ada gambar mata di samping Objeknya baru langsung. tulisnya ke objeknya langsung gitu. Nah, ini mah luas. Oke. Ini mah bisa dibuat satu. Itu mah berapa bagian wajahnya di dua ini warna yang kayaknya. Mata ada 2, mulut 1, telinga 2. Itu alisnya. Iya, kayaknya alis. Ini mah bagian anggota tubuh yang paling atas. Kepala. Harusnya dibagi laginya bagian anggota tubuh bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Oh, jadi lebih detail gitu ya. Kayak gini kan, ini anggota tubuh bagian atas, anggota tubuh bagian tengah, ini anggota tubuh bagian bawah. Terus bagian mana yang boleh disentuh sama orang lain, bagaimana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oh, iya. Itu kan kemoralannya juga ya. Tuh ini. Jadi dikasih tanda merah misalnya di sini bagian merah ini. Merah ini yang tidak boleh ini kan tidak boleh disentuh sama orang lain. Nggak boleh Terus sembarangan ya. bagian belakangnya juga kan tidak boleh disentuh. Mana yang boleh disentuh? Tangan, paling juga kening, rambut. Panca indera. Nah, kalau panca indera ya ini kan bisa sama mata ya, mata untuk melihat bisa.
Nah ini maksudnya ini kaitan dengan ini kesukaan, mungkin kesukaan, kan ini mau warnai gambar di bawah ini dengan kesukaanmu. Ini mah sama pengulasan materinya, cuman ini mah bagian panca inderanya. Panca indera mah kan ada 5. Harusnya memang lebih detail lagi, yang mana sih panca indera teh? Yang 5 teh, ya. Ya. Mata, hidung, gambar lagi, telinga, lidah, kulit. Nah ini kan sebetulnya mah telinga, yang jelasan telinga mendengar ya. Iya. Tapi sepertinya dia sedang menyanyi. Nah itu. Dengerin musik gitu ya. Kayak nyanyi sambil dengerin musik itu kayak nyanyi. Kulit ini ya meraba, ini membaca, lidah menonton, mencium, bisa sih. Harusnya kalau mau ada medianya, misalnya ada radionya di sampingnya, mendengarkan radio, mendengarkan apa? Pakai ini pakai memang, telinga gitu. pakai telinga. Ini mendengarkan apa ini? Ada media lain gitu tambahan di sini. Jadi ketika melihat ini teh, anak-anak teh pasti ngeliat tuh ini mah lagi nyanyi gitu si Gesa ini teh gitu ya. Kalau ada gambar radio, tip lagi mendengarkan lagu di sini. Ini juga kan, ini anak lagi nonton gitu. Iya. Tapi mungkin gurunya bisa menjelaskan dia nonton itu pakai apa gitu. Bisa. Pakai mata, mungkin ini bisa bantuan gurunya juga ya. Bisa juga lagi membaca pakai mata. Membaca, nonton. Itu, ini memang perbedaannya. Mata, rambut lurus, keriting, sipit, belok, kulit hitam. Baru nemu. Kalau mau ini yang sudah gambarnya sesuai di sini, misalnya rambutnya memang ini udahnya keriting lurus, kulitnya di sini kan belum hitam, tapi memang mungkin di sini kulitnya hitam, nanti mungkin ada yang hitamnya, tapi yang mana? Yang kulitnya hitam, rata-rata yang kulitnya hitam mah yang rambutnya tribonya. Ya, tapi itu. Biasanya gitu. Anu hidungna mancung, anu kulitna kumaha kan. Kalaupun mau perbedaan untuk membedakan ciri khasnya karakter ini mah kan. Karakter ini kayak gini bisa. Ini sipit karena orang Cinanya bisa kan. Saya baru menemukan di buku ini Bude, kalau ada tulisan untuk mata itu belok biasanya kan lebar ya. Tidak memakai kata belok gitu, tapi kan lebar gitu matanya. Kata tuh. bakunya. Gitu. Terus pesek juga apakah nggak menjurus ke body shaming gitu? Misalnya bisa saja si penulisnya nulis Kecil. Hidungnya kecil atau gimana gitu. Matanya bukan belok berarti bulat ya. Kalau ini maunya bulat atau enggak, kalau misalnya sipit mana tuh lancip itunya. Kalau sipit mah tetap masih bisa dipakai sipit gitu. Nah, kalau belum bulat nanti. Kalau pesek Nah ini kecil. nanti saya kasihan misalnya anak-anak bisa ngejek pesek gitu. Minder kayak gitu. dia kata-kata baku yang memang cocok untuk anaknya. Nah, kalau untuk istilah itu nih Bu Dewi, jadi mohon maaf, jadi saya pertama memang ngambil yang sifatnya lebih umum ya, yang lebih umum maksudnya diketahui oleh masyarakat luas, termasuk oleh anak-anak juga. Jadi bukan berarti kata diksi kata itu gimana ya, disinya mungkin terkesan negatif, enggak juga sih kalau menurut saya, karena memang bagaimanapun juga mereka sudah paham kalau misalnya kebalikannya mancung yang pasti pesek, bukan berarti mancung ke dalam kan, atau kecil. Terus kalau kebalikannya sipit ya pasti belok, bukan lebar kalau menurut saya, karena kalau lebar kebalikannya mungkin nanti pipih atau sempit atau gimana lah yang sesuai padanan katanya. Jadi maksud saya mungkin supaya lebih sejajar aja sih, jadi antara sipit dan belok, terus mancung dan pesek, jadi biar lebih sejajar maksudnya.
Bukan berarti, mohon maaf, tidak bermaksud untuk menimbulkan kesan negatif gitu dalam konteks buku ini. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Oke, demikian review buku PAUD Mengenal Diri Sendiri oleh salah seorang praktisi pendidikan, Bu Dewi Yulianti. Kebetulan beliau aktif mengajar di SDN Pasirluyu dan TK Andaya. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih udah bersedia mereview buku ini. Semoga semakin sukses aja dengan mengajarnya di SDN Pasirluyu dan TK Andaya. Terus bagi teman-teman baik praktisi ataupun siapapun yang misalnya tertarik untuk mereview buku-buku saya, silahkan nanti inbox di kolom komentar atau bisa juga ke nomor WhatsApp. Nanti kirim alamat lengkapnya yang jelas untuk saya nanti mengirimkan bukunya. Yang jelas, jangan kemana-mana, terus saksikan video selanjutnya hanya di Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share.